Sungguh aneh. Mengapa sosok ini terlihat familiar? Setelah diperiksa lebih dekat, dia sepertinya pernah bertemu orang ini sebelumnya. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri, melihat lagi dan lagi. Namun, itu masih merupakan sosok yang dipantulkan oleh semua kehidupan bumi, jadi itu agak tidak jelas, bukan tubuh sebenarnya. Di Tanah Suci terdapat banyak tumbuhan, banyak di antaranya merupakan obat-obatan tua yang berumur beberapa puluh ribu tahun, tidak ada kekurangan obat suci di sini. Tempat ini penuh dengan keharuman manis dan cahaya yang mengalir, sungguh ilahi. Si Hao mendekat. Dia mendukung satu-satunya jalan surgawi, berhati-hati saat dia mendekat, tetapi tidak ada bahaya apapun di sini. Meskipun demikian, dia tetap bertindak sangat hati-hati. Itu karena ini menyentuh semua kehidupan di bumi, sesuatu yang harus dia waspadai. Keberadaannya di sini terlalu penting. Dikabarkan bahwa ia dapat memelihara semua makhluk hidup, mempertahankan keadaan tidak membusuk. Bahkan jika mayat dikuburkan di dalamnya, setelah bertahun-tahun tanpa akhir, ia akan hidup kembali dan bangkit kembali. Bahkan tidak ada lagi kebutuhan untuk membicarakan kegunaan luar biasa lainnya. Hal semacam ini sangat berharga bahkan di zaman kuno abadi, biasanya selalu dipegang oleh para ahli yang tak tertandingi. Dikatakan bahwa sebelum Raja Abadi jatuh, mereka akan selalu berusaha menemukan harta karun tertinggi semacam ini dan mengubur diri di dalamnya, mendambakan keabadian dan kesempatan untuk bangkit kembali. Tentu saja, kebangkitan seperti ini tidak akan semudah 1 atau 2 tahun, mungkin beberapa puluh ribu tahun, bahkan mungkin sepanjang era yang hebat. Ketika Si Hao memikirkan hal-hal ini, pikirannya secara alami bergetar. Mungkinkah ada sesuatu yang terkubur di dalamnya? Di masa lalu, di dalam taman pengobatan abadi, dia juga telah melihat semua kehidupan di bumi, digenggam oleh kura-kura putih yang membawa abadi. Saat itu, Si Hao sebelumnya curiga bahwa obat umur panjang mungkin diproduksi oleh Raja Abadi yang agung. Namun tidak ada bukti, hanya spekulasi. Sekarang, dia melihat cukup banyak semua kehidupan bumi di hadapannya, cukup untuk dibandingkan dengan jumlah di Immortal Medicine Garden, yang cakupannya sekitar 1 sang. Jangan bilang kalau ada ratu abadi wanita yang terkubur di bawahnya. Si Hao berkata dengan lembut, pikirannya menjadi sedikit gugup. Dia sudah berjalan maju, menghadap hamparan bumi ilahi ini. Seluruh kehidupan di bumi bagaikan pasir. Setiap butirannya berkilauan, diliputi cahaya biru, dan meletus dengan kecemerlangan yang menyilaukan, menciptakan hamparan yang kabur. Asap mengepul seperti awan warna-warni, dipenuhi cahaya dan esensi warna-warni. Terlepas dari bagaimana seseorang melihatnya, itu sangat murni dan suci, tidak seperti tanah, melainkan seperti kombinasi semua jenis permata berharga yang dihancurkan dan kemudian disimpan di sini. Si Hao menggunakan kekuatan magis untuk memisahkan semua kehidupan bumi, menggali ke dalamnya sedikit demi sedikit, ingin melihat apa sebenarnya yang ada di bawahnya. Tiba-tiba, setelah melepaskan sedikit pasir, dia melihat kaki batu giok seputih salju. Itu tidak besar, tapi berkilau dan putih bersih seperti patung batu giok. Sialan! Meskipun sebelumnya dia menduga mungkin ada mayat yang terkubur di bawahnya, ketika dia benar-benar menggali sesuatu, dia tetap terkejut. Si Hao dengan hati-hati menyentuhnya. Lembut dan lembut, sepertinya masih memiliki panas, penuh elastisitas. Dia hanya bisa menghela nafas. Bagaimanapun, semua kehidupan di bumi sungguh menakjubkan, mampu mencegah suatu makhluk membusuk. Bahkan setelah sekian lama, ia masih belum membusuk, masih tampak penuh kehidupan. Apakah itu benar-benar raja yang abadi? Di dunia sekarang, tidak ada lagi makhluk abadi, tidak mungkin ada orang yang bisa mencapai langkah itu. Orang seperti itu tidak akan pernah terlihat lagi. Tidak ada makhluk abadi yang hidup, tapi bisa melihat makhluk abadi yang sudah mati juga tidak buruk. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia ingin melihat seperti apa Raja Abadi yang masih utuh, di tempat seperti apa mereka berbeda. Hanya saja, dia agak curiga. Raja Abadi ini tidak melepaskan aura menakutkan apapun, juga tidak ada fluktuasi mengejutkan dunia yang dilepaskan. Itu sedikit berbeda dari mayat abadi yang dia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang menyapu, menusuk bahu Si Hao. Dengan suara peu, cahaya berdarah melonjak. Jika bukan karena dia menghindar dengan cukup cepat, kepalanya akan terpenggal. Cahaya pedang ini sangat tajam, mampu menembus semua yang ada sebelumnya. Ekspresi Si Hao berubah.
Dia sudah berdiri 100 sang jauhnya, gerakannya sangat cepat. Ada formasi? Matanya berkedip-kedip. Dia menunjukkan kekuatan magis dari jauh, memisahkan semua kehidupan bumi. Awalnya ini adalah formasi yang dalam dan kompleks, namun karena alasan yang tidak diketahui, formasi tersebut rusak, kini sudah dalam kondisi buruk. Tampaknya telah menembus api, semua bahan formasi itu meleleh. Untung terjadi sesuatu padanya, kalau tidak, itu akan sangat merepotkan, kata Si Hao. Kali ini, dia tidak bersikap sopan. Setelah berjalan mendekat, dia langsung meraih pergelangan kaki wanita itu, langsung menariknya keluar. Harus dikatakan bahwa wanita ini memiliki tubuh yang sempurna, kaki gioknya sempurna, dan kemudian sepasang kaki yang terlihat panjang dan lurus, seputih salju seperti batu giok, indah hingga membuat orang lain kagum. Bagian bawah kakinya terlihat, bagian penting dan lainnya ditutupi dengan armor emas gelap. Kulitnya yang seputih salju dan armornya berkelap-kelip dengan cahaya gelap yang saling terpantul, memancarkan keindahan tubuhnya. Wanita ini ditarik keluar oleh Si Hao, pinggang, dada, dan tubuh bagian atasnya sesempurna yang diperkirakan, dan sekarang setelah berada di tangannya, tubuhnya tampak semakin sempurna. Ini adalah wanita yang luar biasa baik, yang benar-benar akan menggoda hati dunia. Bahkan dengan tatapan mata Si Hao yang pilih-pilih, dia masih menghela nafas dengan takjub, menjadi sedikit linglung. Bagaimanapun, itu adalah negara yang sangat cantik, penampilannya sangat sempurna. Wanita ini terlalu cantik. Si Hao dengan sungguh-sungguh mencoba mencari kekurangannya, tetapi dia masih tidak dapat menemukannya. Dia penuh kehidupan, seolah masih hidup, kulitnya hangat, memiliki elastisitas yang menakjubkan. Matanya yang indah tertutup rapat, seperti peri yang tertidur, damai dan tentram, seolah dia akan bangun kapan saja. Ini adalah kecantikan tidur. Dia tidak bergerak sama sekali, bersandar di pasir ini. Si Hao yakin ini pertama kalinya dia melihat penampilan orang ini. Sayang sekali dia meninggal, atau kecantikan luar biasa seperti ini mungkin akan menjadi abadi sejati. Jika aku bisa menjaga dia di sisiku sebagai gadis pelayan, hanya dengan memikirkannya saja sudah bisa menggerakkan hati seseorang, kata Si Hao. Tentu saja, ini hanyalah angan-angannya yang tidak masuk akal. Tidak mungkin dia bisa mengatakan ini secara langsung kepada makhluk abadi yang hidup, tapi mengatakan beberapa kalimat seperti ini secara acak masih oke. Ada yang tidak beres. Si Hao menjadi pucat karena ketakutan, mundur 2 langkah. Itu karena dia menemukan bulu mata panjang wanita ini bergerak-gerak, seolah matanya akan terbuka. Terlebih lagi, dia merasakan gelombang perasaan yang sangat familiar. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita ini, meskipun penampilannya tak tertandingi, kecantikannya sungguh menawan, dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Penampilan ini tidak cocok dengan kenalannya manapun. Kenapa dia merasakan perasaan yang begitu familiar? Riak bergelombang. Wanita ini bersinar, dagingnya berkilau, dan udara mulai melewati ujung hidungnya, mulai hidup kembali. Si Hao terkejut. Dia benar-benar akan menjadi hidup? Itu bukan dao aura abadi, mungkinkah? Si Hao sepertinya memikirkan sesuatu, dengan cepat mengambil tindakan, membuat jejak dan menekan ke depan, akan menekan organ vitalnya. Saat itu juga, wanita ini membuka matanya, pupil matanya dalam seperti langit berbintang, berkedip-kedip dengan pancaran cahaya yang cerdas. Rambut indahnya menari-nari, seluruh tubuhnya memancarkan aura dunia lain yang luar biasa. Peng! Ahli macam apa Si Hao itu? 3 helai energi abadi melonjak, menekan ke depan, mengelilingi seluruh tubuhnya, mencegahnya melarikan diri. Wanita ini terlalu aneh. Dia ingin melakukan serangan pendahuluan. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita ini juga akan mengembangkan energi abadi, ujung jari gioknya yang halus melepaskan seberkas cahaya ilahi. Terlebih lagi, ada manik batu menakutkan yang membawa tubuhnya menjauh, dengan cepat menghindar keluar. Pencuri kecil, kamu berani melakukan serangan diam-diam padaku. Tepat pada saat ini, wanita ini berbicara dengan marah, tapi juga sedikit terkejut. Dia merasa semakin akrab. Si Hao menghentikan langkahnya, menjadi sedikit terkejut, terus menatapnya. Akhirnya, dia terbangun dan berkata, "Itu kamu?" Wanita ini berdiri di semua kehidupan bumi, sosoknya tinggi dan ramping, hampir sama tingginya dengan Si Hao. Kulitnya seputih salju dan bersinar seperti gading, lekuk tubuhnya naik dan turun. Dia memiliki rambut hitam yang indah,
Sosoknya mengesankan, memiliki godaan yang mengguncang dunia. Kamu orang yang tidak tahu berterima kasih, benar-benar datang ke tempat pengasinganku, dan bahkan mencoba berkomplot melawanku. Wanita itu merasa tidak puas, matanya berkedip-kedip cemerlang. Rambut hitam panjangnya memantulkan cahaya seperti cermin, menyebar hingga ke pinggangnya, membentuk kontras hitam dan putih dengan kulit halusnya yang seperti batu giok. Bersama dengan baju besi emas yang menutupi area penting, itu memberinya gaya luar biasa yang benar-benar unik. Penyihir, itu benar-benar kamu? Si Hao sedikit terdiam. Dia tidak pernah menyangka akan menggali penyihir sekte pemutus langit di sini. Wanita muda ini menentang Yu Chen. Terlepas dari apakah itu di alam bawah atau alam tinggi, keduanya selalu berselisih satu sama lain. Sejak dia memasuki Immortal Ancient, Si Hao tahu bahwa dia akan bertemu dengannya cepat atau lambat. Tetapi beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata tanpa ada kabar tentangnya, baru sekarang dia tiba-tiba menemukannya. Siapa sangka dia akan mengubur dirinya di semua kehidupan bumi. Saya berkultivasi dalam pengasingan. Penyihir itu menatapnya, seluruh dirinya memancarkan spiritualitas yang menakjubkan, seolah-olah dia adalah peri yang licik, menyendiri, dan berada di dunia lain. Mengapa kamu terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya? Si Hao punya terlalu banyak pertanyaan. Temperamen penyihir itu luar biasa, tapi penampilannya jelas berbeda dari masa lalu. Benar-benar penuh kebencian. Setelah mengolah seni surgawi itu, formasi dan pakaianku semuanya terbakar habis. Penyihir itu bergumam, merasa sangat tidak puas. Untungnya, dia belum sepenuhnya terkelupas, armor gelapnya masih tersisa. Pakaian berwarna putih berkibar-kibar, menutupi tubuhnya. Namun, itu masih cukup terbuka, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Hari ini dapat dianggap sebagai pertemuan pertama kita yang sebenarnya. Kata penyihir itu, giginya berkilau, bibir merahnya cerah. Kamu wanita jahat, kamu, di masa lalu, mereka selalu berupa tubuh spiritual? Kepala Si Hao ditutupi garis-garis gelap. Benar-benar penuh kebencian. Wanita ini terlalu rendah. Banyaknya pertemuan mereka semuanya dengan tubuh rohani? Pertama kali mereka bertemu adalah di sarang Kunpeng di Laut Utara. Saat itu, dia adalah seorang wanita muda yang licik dan lincah. Kedua kalinya mereka bertemu adalah di ibu kota Kekaisaran Negeri Batu, yang saat itu merupakan peri rubah berekor 9. Setelah itu, dia menampilkan 3 penampilan berbeda, sama licik dan cantiknya, sebelumnya bekerja sama dengan Si Hao untuk menangkap Yu Chen. Dia berpikir bahwa dia telah melihat tubuh asli penyihir itu pada pertemuan ketiga. Ini adalah tubuh asliku, selalu menggunakan tubuh spiritual untuk menghubungimu sebelumnya. Kamu licik sekali, kalau aku tidak berjaga-jaga, bagaimana bisa oke? Dia tertawa, matanya yang indah bergerak-gerak, ekspresi tidak peduli sedikit pun muncul di wajahnya. Siapa yang licik? Si Hao mengatupkan giginya. Jelas sekali gadis inilah yang licin seperti danau. Mereka sudah sering bekerja sama, namun dia tidak pernah mengungkapkan tubuh aslinya. Jika bukan karena menggalinya kali ini, siapa yang tahu kapan dia akan benar-benar tahu seperti apa rupanya sebenarnya. Si Hao membuka mata surgawinya, melepaskan cahaya ilahi yang cemerlang, memastikan bahwa ini bukanlah tubuh spiritual melainkan tubuh sejati. Batu kecil, kamu berani memanfaatkanku? Penyihir itu dengan cepat menggerakkan tubuhnya, serta melepaskan simbol-simbol gemilang untuk mengganggu mata langitnya, mencegahnya melihat ke dalam. Kamu menipuku selama bertahun-tahun, namun kamu masih berani mengatakan bahwa aku memanfaatkanmu. Ekspresi Si Hao tidak ramah. Hei, kita sudah beberapa tahun tidak bertemu, jadi bagaimana kabarmu dan Yu Chen? Penyihir itu mengubah topik pembicaraan. Dia juga mengambil inisiatif untuk melambai ke arahnya, tersenyum manis sambil berkata, jangan terlalu kaku, bertemu lagi dengan teman lama seharusnya menjadi hal yang menggembirakan. Saya akan memberi Anda keberuntungan alami, Anda dapat memiliki semua kehidupan bumi ini. Aku akan membawanya pergi meskipun kamu tidak menyuruhku, aku sangat berguna. Si Hao tidak terburu-buru bertanya mengapa dia ada di sini. Dia menghasilkan kuali tulang dan mulai mengumpulkan semua kehidupan bumi. Kenapa berat sekali? Setelah mengumpulkan hanya setengahnya, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan saat mengerahkan kekuatan, sulit untuk mengumpulkan semuanya. Biarkan aku membantumu. Penyihir itu terkikik. Beberapa menit kemudian, Si Hao mulai berkeringat.
Penyihir itu juga berusaha sekuat tenaga, sama seperti dia, mengeluarkan banyak energi dasar. Ekspresi Si Hao tidak ramah. Kita baru saja bertemu, namun kamu sudah mencoba mengeksploitasi orang lain, kamu bahkan tidak tahu malu menyebutku teman lama. Jangan terlalu pelit, saat itu, aku menghadiahkanmu seorang wanita suci dari sekte penjaga surga yang lembut dan cantik, namun kamu bahkan tidak mau membantuku memindahkan sedikit pasir, sungguh tidak ada hati nurani. Kata penyihir itu. Bumi ini pasti memiliki sesuatu di bawahnya yang memiliki kekuatan aneh, membatasi semua kehidupan di bumi, mencegahnya agar tidak hilang seluruhnya. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, Si Hao mengumpulkan 70% pasir, dan kemudian dia melihat sosok manusia muncul di pasir. Dia langsung kaget sambil melihat ke arah penyihir itu. Orang yang tergeletak di bawah adalah pemilik sebenarnya, Raja Abadi. Si Hao tampak seperti baru saja melihat hantu, semua kehidupan di bumi ini benar-benar memiliki makhluk yang terkubur jauh di dalam. Penyihir itu cukup berani. Jangan lihat aku, jika bukan karena mengembangkan seni surgawi tertentu, kamu pikir aku bersedia berbaring di sini? Saya membutuhkan Olive Earth untuk memastikan tubuh saya tidak rusak. Penyihir itu memutar matanya ke arahnya, bergumam seperti ini. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Si Hao bertanya, tidak segera menggali hal ini. Saya melihat kuali energi sumber langit dan bumi yang berlumuran darah yang membawa manusia. Itu menghancurkan ruang, dan setelah mengejarnya, saya berakhir di sini. Kata penyihir itu. Dia cukup santai, seolah dia tidak khawatir sama sekali. Matanya yang besar bergerak, pinggang kecilnya meregang, tampak sangat santai. Apa katamu? Si Hao segera memikirkan kuali yang dia lihat di altar kuno di dasar jurang hitam alam pemakaman. Itu bukan milik masa lalu atau masa kini, tapi itu datang untuknya. Itu, kemana perginya? Si Hao segera meraih lengan seputih salju penyihir itu. Hei, bukankah kamu salah menangkap orang? Aku bukan Yu Chen. Dia anggun seperti makhluk abadi, segera bergerak mendekat, memelototinya. Lihat, tepat di bawah semua kehidupan bumi. Dia menambahkan. Si Hao tercengang, melihat ke bawah kakinya dengan kaget. Kuali sumber energi yang selalu membuatnya sangat ketakutan tiba-tiba ada di sini, tepatnya di bawah semua kehidupan bumi ini. Bagaimana mungkin Si Hao tidak kaget? Kamu tidak mencoba menipuku, kan? Si Hao melihat ke arah penyihir itu. Penyihir ini sangat licik, tidak ada yang dikatakannya benar. Apalagi yang ada di bawah bumi jelas merupakan tanda manusia dan bukan kuali. Sosok indah penyihir itu bergerak, rambut hitamnya tergerai, matanya yang besar cerdas, cerah seperti bulan, menyendiri seperti makhluk abadi yang diasingkan. Pada saat ini, dia tersenyum dan berkata, apa untungnya menipumu? Dia selalu mengenakan gaun panjang berwarna hitam di masa lalu, kulitnya seperti batu giok yang indah, sangat memikat. Sekarang, pakaian putihnya bahkan lebih murni dari salju, temperamen dunia lain seperti ini sedikit berbeda. Apakah kamu mencoba mencurigai musuhmu? Si Hao menatapnya. Hah, saat itu, hanya beberapa tubuh spiritual saja sudah cukup untuk menghadapinya. Benar, gadis kecil Yu Chen itu, bagaimana kabarnya sekarang? Sosok penyihir itu tinggi dan mengagumkan. Dia mengumpulkan rambutnya yang indah, matanya bergerak-gerak. Penampilannya yang luar biasa seperti peri berubah, segera memperlihatkan kecantikan yang provokatif dan mempesona yang menggerakkan hati. Si Hao menatapnya. Penyihir ini sama seperti dulu, selalu ceria, licin, karakter yang sulit dihadapi. Tubuh Yu Chen saat itu juga bukanlah tubuh yang sebenarnya, terbagi menjadi tubuh utama dan tubuh kedua. Anda seharusnya sudah mengetahui hal ini, bahwa kami hanya menangkap mayat kedua, kata Si Hao. Ayo, sayang sekali saat kamu menyebut dia, mungkinkah kamu benar-benar melakukan sesuatu yang gila padanya? Aku benar-benar tidak pernah mengharapkan hal ini. Saat itu, kamu masih kecil, tinggi badanmu bahkan belum mencapai bahuku, mempunyai pikiran buruk seperti itu ketika kamu masih sangat muda, kamu benar-benar melakukannya. Yu Chen benar-benar menyedihkan, rusak di tangan bocah nakal, benar-benar kejatuhan peri dunia ini. Sosok penyihir itu naik dan turun. Dia menggelengkan kepalanya, memasang ekspresi nakal. Namun, matanya yang besar berkedip-kedip, sangat bahagia, jelas diam-diam bersukacita atas bencana Yu Chen. Garis gelap muncul di kepala Si Hao. Sikap macam apa ini?
Dulu, dia memang belum dewasa, usianya belum terlalu tua, tapi tinggi badannya pasti tidak pendek, bagaimana bisa hanya mencapai bahunya? Kamu akan mengejakku begitu kita bertemu, begitukah jadinya? Ekspresi Si Hao tidak baik, menatap penyihir itu, matanya menyapu tubuh putih bersihnya yang seperti gading yang bergelombang dengan lekuk tubuh, menggertakkan giginya. Katakan padaku, bagaimana orang yang berada di bawah tanganku bisa dikalahkan? Penyihir itu sangat senang. Dia melakukannya dengan sangat baik, kata Si Hao. Penyihir itu sepertinya telah menemukan dunia baru, ekspresinya menjadi aneh, alisnya yang panjang dan melengkung bergerak, mulai terkikik ketika dia berkata, benarkah ada perselingkuhan? Kata-kata itu langsung membuat alis Si Hao melonjak. Dia memelototinya. Aku tidak pernah menyangka bocah cilik saat itu akan begitu berani, benar-benar berani melakukan hal buruk. Penyihir itu menggelengkan kepalanya, terus-menerus tertawa. Kamu harus mengurangi bicara yang tidak masuk akal. Malu? Aku tahu dengan satu pandangan dari ekspresimu bahwa ada sesuatu yang salah pasti terjadi di antara kalian berdua. Haha, ini sungguh menarik. Aku ingin melihat bagaimana Yu Chen akan mencoba bersikap seperti peri yang tenang dan tidak ternoda di hadapanku saat aku bertemu dengannya lagi. Senyuman penyihir itu sangat cemerlang. Si Hao segera terdiam. Baru setelah sekian lama berlalu barulah dia berkata dengan kejam. Sebenarnya, aku selalu tertarik padamu. Bagaimana kalau melemparkan dirimu ke dalam pelukanku? Anak kecil, menjauhlah dariku sejauh mungkin. Senyuman penyihir itu tidak berkurang, tapi dia cukup tenang. Berapa umurmu lebih tua dariku? Si Hao berjalan mengelilinginya, dan kemudian berkata, tubuhmu sungguh sesuatu, berbeda dari perisekte itu, segala jenis rahmat padanya. Karena penyihir itu berani mengejek dan mengolok-oloknya, Si Hao tentu saja tidak keberatan mengambil keuntungan darinya juga, mengambil kebebasan bersamanya. Pencuri kecil, kamu sebaiknya mencari perimu saja. Bibi ini tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu, aku harus berkultivasi dan menjadi abadi. Di masa depan, aku tidak keberatan mengunjungi Yu Chen, haha, dia tersenyum dengan sikap yang agak riang, tubuhnya yang tinggi bergerak, sangat santai, seolah-olah bunga iblis abadi yang lembut dan indah sedang berayun dengan lembut, cantik dan menggoda. Si Hao mengambil tindakan, meraih ke depan lengan teratai putih berkilau milik penyihir itu. 3 helai energi abadi berputar. Hei, ada yang lebih penting, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Penyihir itu mengaktifkan energi abadi, dan manik batu muncul, menunjukkan kekuatan. Kabut muncul, membawanya mundur. Mereka tidak membuang waktu, mulai menggali di tempat ini. Kehidupan semua bumi dikumpulkan oleh Si Hao dan ditempatkan di kuali tulang itu. Benar saja, benda di bawah ini memiliki kekuatan misterius, menarik semua kehidupan bumi, membuatnya semakin sulit untuk dihilangkan. Pada akhirnya, penampakan sebenarnya dari apa yang ada di bawah tanah muncul. Raja Abadi? Penyihir itu terkejut, bahkan dia menarik senyumannya, menganggapnya serius, takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Semu kehidupan bumi yang cerah dan beraneka warna di bawahnya memiliki satu orang yang terbaring di sana, tak bergerak. Armornya redup, penuh retakan, tidak ada bekas cahaya. Namun, hal itu memberi orang lain perasaan murni dan suci yang misterius, tidak dapat diganggu-gugat. Meski sudah lama rusak, namun tetap saja tidak biasa. Apakah itu benar-benar Raja Abadi? Bahkan Si Hao pun tergerak. Dia selalu mendengar bahwa hanya makhluk abadi sejati yang memiliki semua kehidupan di bumi, digunakan untuk menanam obat umur panjang dan menguburkan tubuh seseorang. Itu sangat berharga, mampu mempertahankan kondisi yang tidak membusuk. Kini, legenda tersebut terbukti benar. Si Hao mengungkapkan ekspresi serius, menatap orang di bawah. Baik dia maupun penyihirnya melakukan segala yang mereka bisa untuk mengumpulkan bumi yang bersinar itu, memperlihatkan tubuh abadi itu sepenuhnya. Seorang wanita abadi? Tidak benar, tidak ada mayat, di mana orang sebenarnya? Mereka tiba-tiba gemetar. Baju besi itu sangat biasa, seolah-olah ada yang memakainya, tidak menyerah saat berada di tanah. Namun, setelah seluruh bumi dibersihkan, mereka menemukan bahwa yang ada hanyalah sebuah baju besi. Bentuknya manusia, namun tidak ada pemiliknya. Baju besi ini sebelumnya milik seorang wanita. Bahan apa ini? Mungkinkah itu sejenis emas abadi?
Si Hao menyentuhnya, lalu dia mencubitnya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa meskipun armor ini sudah lama tertutup retakan, dia tetap tidak bisa menggerakkannya. Itu terlihat sederhana dan kuno, tidak memiliki kecemerlangan apapun. Namun, tidak perlu diragukan lagi bahwa ini adalah pakaian pertempuran yang sangat berharga. Jika tidak rusak, pasti akan mengejutkan dunia. Masuk akal jika kita memikirkannya saja. Di masa lalu, ada peridau abadi yang tahu dia akan mati, jadi dia mengubur dirinya di sini. Namun, di mana tubuh aslinya? Kata penyihir itu. Kemudian, dia membalikkan tubuhnya yang ramping dan anggun, melihat ke arah Si Hao dan berkata, "Semu kehidupan bumi adalah milikmu, tapi aku ingin baju besi ini." Si Hao mencobanya, tapi armor ini tidak menunjukkan reaksi apapun, sudah setengah hancur. Selain kokoh, tidak ada hal lain yang istimewa darinya. Namun, dia tahu itu sungguh aneh. Dia tidak bersaing dengannya dan mengangguk. Itu karena dia juga memiliki satu set baju besi yang compang-camping, yang sepertinya ada hubungannya dengan Kaisar Petir, jadi sebaiknya dia memberikan yang ini kepada penyihir. Lagi pula dialah yang pertama kali menemukan tempat ini. Ada pancaran cahaya kenaikan. Apakah dia naik atau naik ke surga? Penyihir itu terkejut. Si Hao juga kaget. Armor ini bersinar dengan aneh, sedikit cahaya dan kabut keluar dari dalam, seolah-olah tubuh sempurna tersebar di sini. Pemandangan seperti ini agak aneh, dan juga sangat mengejutkan. Ketika seorang ahli yang tak tertandingi meninggal, ada yang rela meninggalkan selubung fana, sementara yang lain ingin menghilang, kembali ke surga dan bumi. Ini mungkin yang terakhir, kata Si Hao. Sayang sekali, untuk bisa mencapai ranah kultivasi itu, dia jelas merupakan wanita luar biasa di zamannya. Hanya saja, mati diam-diam dan tanpa berita seperti ini, bahkan semu kehidupan bumi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan namanya pun tidak tertinggal di dunia ini. Penyihir itu menghela nafas dengan takjub. Di manakah kuali energi sumber langit dan bumi yang kamu bicarakan? Si Hao menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. Wanita jahat ini pasti memanfaatkannya untuk membantunya menggali semu kehidupan bumi ini. Baju besi ini awalnya memiliki kekuatan misterius, menyedot bumi abadi. Namun sekarang, domain tersebut tidak lagi dirilis dan kembali normal. Beberapa tahun lalu, saya melihatnya terbang dan memasuki tempat ini. Mengenai bagaimana hal itu menghilang setelahnya, saya tidak tahu. Penyihir itu menggelengkan kepalanya. Dia bersumpah bahwa dia tidak berbohong, bahwa dia benar-benar melihat kuali itu, bahwa dia datang tepat setelah mengikutinya ke sini. Si Hao percaya bahwa dia tidak berbohong. Jika dia tidak melihat kuali itu, tidak mungkin dia bisa menggambarkan penampakannya. Mereka berdua terus menggali, ingin mengumpulkan sisa tanah juga. Masih tidak mudah untuk menggalinya. Mungkinkah masih ada sesuatu yang lain di bawah, yang menyedot bumi ini? Pikiran Si Hao tergerak. Semu kehidupan bumi memiliki lebar 1 zhang dan kedalaman 1 zhang. Setelah benar-benar menggalinya dan mengumpulkan seluruh bumi, mereka berdua akhirnya melihat bagian paling bawah, ekspresi keduanya berubah. Itu adalah setetes darah, terang seperti berlian api, merah terang dan cemerlang, cahaya warna-warni ilahi mengalir ke langit. Begitu muncul, ia melepaskan kekuatan yang tak terukur. Si Hao dan penyihir itu mundur, merasa sangat terkejut. Pakar macam apa sebenarnya ini? Itu hanya setetes darah, namun membuat bulu halus mereka berdiri tegak, seolah-olah mereka sedang menghadapi serbuan binatang buas. Tetesan darahnya luar biasa dan menakjubkan. Terlebih lagi, yang membuat mereka terkejut adalah tidak adanya energi pembunuh. Ini hanyalah setetes darah tidak berbahaya yang ditinggalkan seseorang, namun secara tak terduga ia memiliki tekanan misterius seperti ini. Jika bukan karena sebanding dengan tingkat dewa surgawi, Si Hao percaya bahwa dewa sejati manapun dan yang lainnya akan dipaksa berlutut di sini, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Ini sungguh keterlaluan, terlalu mengejutkan. Darah macam apa ini? Saya pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah darah di kuali sumber energi itu, berwarna merah cerah seperti berlian darah, yang sebelumnya bersinar di atasnya, menerangi langit. Penyihir itu berbicara, jarang sekali dia tidak tertawa, ekspresinya serius. Si Hao membuka mata langitnya, menatap setetes darah ini, tanpa diduga tidak dapat melihatnya. Ada gumpalan energi kacau yang berputar-putar di sekitarnya.
Dia tidak tahu hukum dan tatanan alam seperti apa yang ada di dalamnya. Bahkan mata surgawi pun tidak efektif, ini adalah hal yang langka. Bukan milik masa lalu, bukan milik masa kini, kembali menemuiku, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Si Hao berkata dengan lembut, ekspresinya dingin. Hong. Tiba-tiba, setetes darah ini meletus dengan energi yang melonjak, seolah-olah merasakan sesuatu, secara tak terduga menjadi seperti gelombang laut, mengguncang tempat ini hingga ruang angkasa bergetar hebat, hampir runtuh. Orang macam apa ini? Penyihir itu terkejut, melebarkan matanya yang indah dan menatap setetes darah itu. Sebanding dengan Dewa Willow, jantung si Hao berdebar kencang. Dia mempunyai perasaan bahwa jika Dewa Willow benar-benar bangkit kembali, ia seharusnya memiliki kekuatan seperti ini. Orang yang dibawa kuali turun ke bumi semua kehidupan untuk memulihkan diri, karena bumi ini dapat mencegah pembusukan, memelihara semua kehidupan dan benda. Penyihir itu sampai pada kesimpulan ini. Si Hao mengangguk. Ini seharusnya terjadi. Apakah kamu melihat pemilik kuali? Penampilannya seperti apa? Si Hao bertanya. Sangat buram, tidak mudah untuk mengatakannya. Pertama kali, ia tampak seperti perempuan, namun potongan waktu menari-nari, dan kemudian ia menjadi tidak jelas. Lalu, sepertinya saya melihat laki-laki. Kata penyihir itu tanpa kepastian. Dia merasa kuali itu sangat menyeramkan, seolah-olah berasal dari masa lalu, bahkan membuat waktu menjadi tidak stabil. Sulit untuk mengatakan perasaan seperti apa itu. Hong. Segera setelah itu, tetesan darah itu menjadi lebih menakjubkan, melepaskan fluktuasi yang merobek langit. Selain itu, ia mengeluarkan gelombang suara tangisan yang mengguncang langit dan bumi. Samar-samar, si Hao sepertinya telah mendengar pasukan yang luar biasa dengan ribuan orang menyerbu lewat, teriakan perang mengguncang langit. Terlebih lagi, pada saat itu, dia melihat seorang laki-laki, tidak terlalu jelas, tapi dia sepertinya sedang menatap langsung ke arahnya, berdiri tegak dari jarak puluhan ribu alam. Dia seperti Kaisar Surgawi. Tatapan si Hao seperti kilat saat dia menatap orang itu. Dia sendiri juga melonjak dengan gelombang energi misterius. Penyihir itu terkejut, karena pada saat itu, dia tiba-tiba tidak bisa mendekat, dan terdorong keluar. Aura itu terlalu menakutkan, mampu dengan mudah membuat para dewa surgawi dan yang lainnya sujud. Tetesan darah ini seperti seluruh dunia, teriakan perang yang mengguncang langit terdengar dari dalam. Seolah-olah ada pasukan besar yang bertempur di dalam, terlebih lagi banyak dari mereka adalah sosok yang sangat kuat. Setetes darah melayang di langit, seolah mencerminkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Si Hao tidak bergerak, menatap ke depan. Ada sosok laki-laki tak jelas yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi, di atas kepalanya ada kuali yang mengeluarkan sumber energi. Itu bahkan berkedip-kedip dengan 9 jenis pancaran emas abadi. Laki-laki ini tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia melintasi waktu tanpa akhir untuk menatap si Hao. Mata itu sangat dalam, memancarkan misteri dan informasi yang tak terlukiskan. Namun, si Hao tidak dapat memahaminya. Pikirannya penuh ketakutan, tidak mampu memahami jenis informasi yang ingin disampaikan pihak lain. Dia merasa pihak lain benar-benar ingin dia mengetahuinya, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Tidak ada di dunia ini, tidak termasuk di sini, tidak ada cara untuk menjelaskannya, dia sepertinya samar-samar mendengar suara gemuruh yang bergemuruh. Kesengsaraan surgawi Dao abadi runtuh, suara tidak jelas ini terdengar di antaranya. Si Hao terkejut. Dia menatap orang itu, ingin melihat dan memahaminya. Orang itu bermandikan cahaya petir, ekspresinya menjadi semakin rumit. Namun, dia tidak bisa berbicara, tidak bisa membuka mulut. Apakah ini benar-benar hanya setetes darah? Mengapa pemandangannya aneh seperti ini? Sial! Suara bel yang panjang dan berlarut-larut terdengar di medan perang ini, seolah mengguncang sungai waktu, mengganggu stabilitas antara masa lalu dan masa kini. Ada seseorang yang duduk di sana, membelakangi semua orang. Dia saat ini sedang melakukan suatu teknik, mengambil tindakan bersama dengan yang lain untuk mendorong keluar kuali, membuatnya keluar dari sebuah lorong. Fragmen waktu tersebar seperti hujan. Kuali itu, apakah itu sama? Si Hao menunjukkan ekspresi terkejut. Sebuah desahan terdengar. Ada seorang kaisar wanita, gayanya tak tertandingi.
Di tangannya ada artefak abadi yang berubah menjadi pedang, cincin, topeng, melepaskan kecemerlangan yang tak tertandingi. Dia juga mengambil tindakan, menyerang ke arah lorong, membantu kuali itu terbang. Itu Cao Yusheng. Si Hao terkejut. Dia melihat orang lain yang terlalu mirip dengan si berlemak, tapi dia bahkan lebih gemuk. Orang itu berusia pertengahan, seorang pendeta Tao. Dia juga mengambil tindakan dan membantu. Si Hao melihat dewa dan iblis jatuh, darah mewarnai 9 langit dan bumi ke-10. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Beberapa tokoh besar berdiri tegak, bertarung dengan kejam. Waktu menjadi tidak jelas, bintang-bintang berputar, seolah jutaan tahun telah berlalu. Mata si Hao kesakitan saat dia menatap ke arah itu, sampai hanya sebuah kuali yang tersisa, terletak tidak terlalu jauh darinya. Ada satu orang lagi yang berdiri di bawah kuali, sosoknya semakin tidak jelas. Dia adalah seorang kaisar surgawi yang mengabaikan 9 langit dan bumi ke-10. Namun, dia tidak bisa membuka mulut di sini. Di depannya, para dewa dan iblis semuanya terlihat tidak penting, terlalu rendah diri, semuanya perlu sujud, bersujud ke arahnya. Dia tidak perlu menunjukkan kemarahan untuk melakukan intimidasi, aura kaisar langitnya tak tertandingi. Apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia merasa orang ini datang ke sini untuk memberitahunya beberapa hal yang sangat penting, tetapi karena beberapa alasan dia tidak bisa membuka mulut dan mengatakannya. Apakah karena kamu hanya setetes darah sehingga kamu tidak dapat menjelaskan apapun? Si Hao bertanya. Dia merasa masalah ini terlalu penting. Dia bisa merasakan perasaan samar-samar yang harus dia pahami dan pahami hingga tuntas. Kalau tidak, akan terjadi bencana besar di masa depan. Terlebih lagi, bencana besar seperti ini akan melanda langit di atas dan bumi di bawah, dampaknya sangat besar. Apakah orang ini datang ke sini untuk memberitahunya? Kenapa dia tidak bisa berkomunikasi dengannya? Penyihir itu didorong oleh gelombang kekuatan kekejauhan, tidak bisa mendekat, hanya bisa melihat. Dia sangat terkejut. Orang macam apa itu? Kenapa dia begitu kuat? Dia melampaui siapapun yang pernah dia temui sebelumnya. Jauh lebih hebat dari Master Sekte, Kaisar Surgawi. Penyihir itu mempunyai perasaan seperti ini. Aura orang itu terlalu hebat. Meskipun dia tidak berbicara, hanya berdiri diam di sana, dia masih bisa mengabaikan ruang dan waktu, menekan langit. Dia terkejut. Mengapa si Hao tidak terpengaruh? Sementara itu, orang itu tidak meremehkan si Hao, malah tampak mencoba berkomunikasi dengannya, namun selama ini tidak mampu. Apakah ada yang salah dengan dunia ini, atau dia menjadi gila? Bagaimana bisa ada ahli yang begitu menakutkan di dunia ini, yang melampaui batas? Tidak mungkin untuk memahaminya. Akhirnya, teriakan perang lenyap, segala jenis pemandangan lenyap. Orang itu dan kualinya menjadi redup, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menghilang. Kuali dulu pernah mengunjungi tempat ini. Hanya saja, kuali tersebut telah lama menghancurkan kehampaan dan pergi, hanya meninggalkan setetes darah yang mencerminkan semua jenis pemandangan di masa lalu. Apa yang dia lihat barusan bukanlah orang dan kuali aslinya, semuanya hanya ukiran. Mengapa? Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, orang itu hampir tahu bahwa seseorang akan datang ke sini untuk menemuinya. Penyihir itu benar-benar bingung. Semua fluktuasi menghilang, hanya setetes darah kaisar merah cerah yang tersisa. Si Hao mengulurkan tangannya, ingin menyentuhnya. Darah ini luar biasa, bahkan membuat para dewa gemetar. Namun, bagi si Hao, itu sangat damai, tidak melukainya, tidak menimbulkan reaksi apapun terhadapnya. Hati-hati. Penyihir itu berbicara sebagai peringatan, bergegas mendekat. Sebelum dia mendekat, dia sudah merasakan semua bulu halusnya berdiri. Itu terlalu menakutkan. Si Hao mengulurkan tangannya, ingin meletakkannya di telapak tangannya. Namun, dia dengan cepat terkejut. Telapak tangannya bergerak melewati kehampaan, tidak menyentuh setetes darah itu. Tampaknya hampir tidak ada. Mengapa hal ini terjadi? Benar-benar tidak bisa dimengerti. Dia mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak bisa menggenggamnya. Darah ini melayang, disertai pecahan waktu, seolah-olah bukan milik dunia ini, seolah berhenti di suatu tempat di tempat abadi yang tidak diketahui. Perubahan ini melebihi pemahaman si Hao. Mengapa hal ini terjadi?
Apakah ini setetes darah atau bekas luka? Dia hampir tidak bisa mengatakan dengan pasti, tidak bisa memahaminya. Namun, ada satu hal yang dia yakini, bahwa itu bukan milik era ini. Ini menyentuh waktu dan dao langit dan bumi, aneh dan mencengangkan. Tidak peduli bagaimana Si Hao mengambil tindakan, dia tidak bisa mengendalikannya, tidak bisa memanfaatkannya dari pecahan waktu, hanya bisa melihatnya naik dan turun. Aneh, kata penyihir itu. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau mencoba mengumpulkannya dengan semua kehidupan bumi? Si Hao mengangguk. Dia menghasilkan kuali tulang itu. Di dalamnya ada tanah berharga yang mengeluarkan cahaya keberuntungan. Itu bergerak. Keduanya kaget. Tetesan darah ini mendarat di kuali, memasuki semua kehidupan bumi, lalu menghilang. Keduanya saling memandang dengan cemas. Itu terlalu aneh. Si Hao dengan hati-hati menyimpan kualinya. Membawanya terasa seperti membawa puncak gunung Dao abadi, terasa sangat berat. Alasan utamanya adalah karena tekanan yang dia rasakan di dalam. Itu karena dia merasa setetes darah ini terlalu penting, mencoba memberinya informasi. Meskipun dia tidak bisa memahaminya saat ini, akan tiba saatnya di masa depan di mana dia akan mengerti. Dia pasti tidak bisa kehilangannya, itulah sebabnya dia memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Apakah ini setetes darah dari masa depan? Si Hao terdiam. Apa yang akan terjadi di masa depan jika seseorang bertindak sejauh ini? Baru setelah waktu yang lama berlalu barulah dia pulih. Dia menggelengkan kepalanya, mengesampingkan hal ini untuk sementara. Hei, kamu kembali. Wawasan apa yang baru saja Anda peroleh? Penyihir itu penasaran, bertanya padanya. Surga ingin aku mendisiplinkan wanita jahat sepertimu, tidak ingin kamu menimbulkan kekacauan di dunia ini. Si Hao berkata dengan santai. Matilah, kata penyihir itu. Keduanya mengambil beberapa obat suci di tanah kuno ini, dan kemudian bersiap untuk kembali, tidak lagi membuang waktu di sini. Begitu banyak kesengsaraan petir, namun Anda sebenarnya tidak terluka. Petir terkuat tidak memberikan kerusakan apapun padamu? Penyihir itu melebarkan matanya yang indah, memperlihatkan kecemerlangan. Mereka secara alami menghadapi petir dalam jumlah besar saat menyambar. Saya dilahirkan untuk menjadi kaisar surgawi, petir ini bisa dihitung sebagai apa? Si Hao membual tanpa malu-malu. Hong! Sambaran petir menyambar wajahnya, pada akhirnya menghasilkan area hitam pekat. Rambutnya berdiri helai demi helai, penampilannya sangat menyedihkan. Penyihir itu tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Kulit wajahmu sangat tebal, bahkan guntur pun tidak mampu menembusnya, petir tidak mampu menembusnya, mengagumkan. Si Hao mengoperasikan metode ilahi Dewa Willow, menghilangkan bekas luka bakar, memulihkan dirinya menjadi normal. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke langit, menahan petir, mengeluarkan penyihir itu. Penyihir itu merasa terkejut saat dia melihat 3 untaian energi abadi Si Hao. Dia harus mengakui bahwa orang ini sekarang telah bangkit. Di masa depan, pasti tidak akan banyak yang bisa menandingi pemuda ini. Bagaimana tepatnya Anda mengolah 3 untaian energi abadi itu? Berapa banyak helai energi abadi yang dikembangkan Yu Chen, dan bagaimana kabarnya? Dia bertanya. Rahasia. Jika kamu ingin tahu, jadilah gadis pelayanku selama beberapa tahun, aku akan mengajarimu. Si Hao berkata sambil tertawa. Orang yang tidak pernah puas ibarat ular yang mencoba menelan gajah. Berhubungan dengan perisekte penjaga surga adalah satu hal, namun kamu bahkan berani berbicara sembarangan kepadaku. Penyihir itu mengejek, memutar mata indahnya ke arahnya. Peri di sebelah kiri, penyihir di sebelah kanan, jika mereka berdua adalah gadis pelayan, maka aku juga bisa dianggap menentang surga kan? Haha, Si Hao tertawa keras. Kamu bisa berhenti bermimpi. Cepat berjalan. Desak penyihir itu. Pakaian putihnya murni seperti salju, sosoknya anggun, pakaiannya berkibar-kibar. Saat dia tenang, dia seperti makhluk abadi yang diasingkan, saat dia tersenyum, ada kecantikan yang mempesona. Mimpi apa? Di masa depan, aku pasti akan membasmi penyihir sepertimu. Jika saatnya tiba, jangan menangis dan berteriak untuk menjadi gadis pelayan di sisiku. 2 hari kemudian, mereka berhasil keluar, tiba di tanah kuno tempat tinggal pohon dewa surgawi. Penyihir itu langsung tercengang. Di gunung yang megah,
Sebatang pohon kuno bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan seolah-olah dikeluarkan dari hawa dingin. Itu sangat subur, buah-buahan surgawi tergantung di sana. Ini adalah pohon dewa surgawi? Dia mengenalinya, dan kemudian keinginan gila muncul di matanya, berlari ke depan untuk bersaing dengan Si Hao memperebutkan pohon. Penyihir, kamu berani menusukku dari belakang? Apakah kamu ingin segera menjadi gadis pelayan di sisiku? Si Hao berteriak. Teman kecil, kamu benar-benar menemukan semua kehidupan bumi? Pohon tua itu berbicara, mengulurkan dahan emas dan bertanya padanya. Benar. Si Hao mengeluarkan kuali tulang. Ayah, aku benar-benar mengalami kerugian besar. Separuh dari semua kehidupan di bumi adalah milikku, Dewa Pohon Tua, mengapa kamu tidak mengikutiku? Saya berjanji bahwa Anda akan ada sepanjang zaman, berumur panjang dan tidak pernah membusuk. Penyihir itu berteriak. Dengan suara syua, pohon Dewa Surgawi menyusut, hanya setinggi 1 kaki, memasuki kuali dan berakar di semua kehidupan bumi. Rasanya sangat nyaman, cahaya keemasan yang dikeluarkannya bahkan lebih cemerlang. Ayo pergi, kata Si Hao. Penyihir itu tidak bisa tenang di dalam. Orang yang penuh kebencian ini, semua kehidupan bumi yang diambilnya sebenarnya untuk menaklukkan pohon tua ini. Bukankah dia sangat rugi di sini? Ini tidak akan berhasil, setengah dari pohon ini adalah milikku. Penyihir itu sepertinya sudah gila, tergantung di sisi Si Hao tanpa pergi, bergerak bersamanya keluar dari tempat kuno ini. Mereka kembali ke dunia kecil yang normal. Apakah kamu benar-benar menetapkan tekad untuk mengikutiku, bersedia menjadi pelayan? Si Hao menggoda. Mati, mati, mati. Penyihir itu berteriak. Boom. Dunia ini sangat bergetar. Banyak dunia kecil immortal ancient menjadi tidak stabil, seolah-olah semuanya akan terbelah. Apa yang telah terjadi? Ekspresi Si Hao berubah, menanyakan orang-orang di sekitar mereka. Ini sudah berlangsung selama beberapa hari. Para master sekte dari dunia luar akan masuk ke immortal ancient. Seorang penduduk asli berbicara, ekspresinya panik. Perubahan besar akan segera terjadi. Master sekte akan turun ke immortal ancient? Hal ini pasti akan berdampak pada banyak hal. Mungkin sebaiknya aku pergi. Saya mendapatkan cukup banyak semua keberuntungan alami yang bisa saya dapatkan. Si Hao berkata dengan lembut. Dia harus membuat keputusan. Dia tahu bahwa akan ada banyak bahaya ketika pergi, dan akan terjadi konfrontasi yang intens. Ketika celah besar Immortal Ancient terbuka sepenuhnya, itulah saatnya untuk melarikan diri. Tentu saja, dia harus bergabung dengan Master Sekte Immortal Ancient, akan bertarung sampai dia menjadi gila. Dunia luar tidak bisa tetap tenang. Para tamu misterius yang bukan berasal dari 3.000 provinsi, anak-anak muda itu, hanya satu orang yang mengambil tindakan, namun para dewa surgawi dari 3.000 provinsi telah dipaksa mundur, tidak ada yang menjadi lawannya. Tempat tinggal kalian semua ini benar-benar sedang menurun. Anda akan mencoba melindungi perbatasan sunyi seperti ini? Dewa muda surgawi itu menggelengkan kepalanya, sangat memandang rendah orang-orang di sini. Selama waktu ini, mereka melakukan perjalanan melalui banyak tempat di 3.000 provinsi, namun pada akhirnya, mereka menemukan bahwa tidak ada satupun dewa surgawi yang menjadi lawan anak muda itu. Bagi alam yang lebih tinggi, ini adalah jenis penghinaan. Kalian semua sekarang sudah melupakan sejarah tempat kuno ini kan? Bahkan tidak tahu dari mana kita berasal. Tempat ini benar-benar telah menurun. Dewa surgawi muda itu menggelengkan kepalanya, energi abadi berputar-putar di sekujur tubuhnya. Berbicara omong kosong yang sombong, apakah kamu benar-benar akan menantang semua dewa surgawi di bawah langit? Tunggu saja beberapa bulan lagi, pasti ada seseorang yang datang untuk mengalahkanmu. Kata dewa surgawi dari alam yang lebih tinggi. Ini adalah konfrontasi antara dewa surgawi, Master Sekte tidak pernah mengambil tindakan. Itu karena ada individu yang sangat kuat di antara tamu misterius itu juga. Bagus. Biarkan saya melihat siapa lagi di negeri kuno ini yang layak untuk saya coba lawannya. Dewa surgawi muda itu tertawa dengan nada menghina. Ada 6 Raja Mahkota, dewa yang diasingkan, dan Huang, jika salah satu dari mereka keluar, mereka pasti bisa mengalahkanmu. Hanya saja, cukup banyak orang di 3.000 provinsi yang terdiam. Apakah Huang bisa keluar? Apakah para master sekte itu akan membiarkannya pergi?